Baik. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Raden Vini Adiani Dewi, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Direktur UOBK Rumah Sakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Panitia Pelaksana Sharing Session, serta para warga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, siang hari ini, kita dapat hadir kembali pada acara sharing session bidang kesehatan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah tema sharing session pada siang hari ini adalah tentang pembiayaan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita simak sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Kadis, Ibu Dr. Raden Vini Adiani Dewi. Kami persilahkan. Mohon izin, Bu Kadis. Masih di mute, Bu? Izin. Ya, terima kasih Bu Neni. Ini tadi barusan nggak boleh bicara ini sama panitia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, para kabid, para direktur UOBK, dan seluruh wargi-wargi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita masuk ke materi yang ketiga ya. Tadi luar biasa nih ya. Belum kita mendapatkan materi saja, tadi kita sudah tahu tentang FIKA, tentang CIKA ya. Mungkin di antara kita banyak yang belum paham atau apa itu FIKA, apa itu CIKA gitu ya. Tadi dari iklannya saja sudah ada materi nih yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Melihat dari jumlahnya ini Bu Neni masih sedikit asal lebar gitu ya. Kalau dimulai sekarang gitu, kita kasih waktu dulu mungkin Bu sekitar 15 menit sampai di halo-halo ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Vika-cikanya tetap ditampilkan. Hanya mungkin kita menunggu, sayang soalnya kemarin itu sampai berapa, sampai ratusan yang ikutnya. Ya mungkin teman-teman apa ada yang sholat dulu atau makan dulu karena hari ini materinya bagus sekali, jadi sayang kalau hanya sedikit yang ikut ya. Jadi untuk para kabid, untuk para direktur ini saya lihat malah dari Al Ihsan nih yang udah cukup banyak ya, keren ya. Silakan saya lihat nih peserta-peserta nih, Dokter Lukman, punten ya, apa teman-teman di Jampang Kulon ya, Upelkes, punten nih dari RS Pak Pamempek Bu Yani, tolong kasih tahu yang lainnya ya. Ini masih sedikit nih sayang ya, padahal materi ini sangat penting Bapak sekalian ya. Tidak apa-apa mau ditutup juga boleh gitu ya kameranya, tapi tolong didengarkan ya karena mungkin beberapa ada yang sedang bekerja, ada yang sedang makan-makan nih bidang bidang kesmas ini sedang makan-makan ya. Tolong diingatkan hari ini kita sepakat akan mengikuti apa sharing session ya tentang pelaksanaan JKN. Jadi sayang sekali kalau tidak pada hadir ya. Terima kasih nih dari RSP ya Cirebon. Wah keren. Ayo, mangga silakan Pak 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 Dwi Cahyo. Tolong kasih tahu teman-teman nih ya. Kita akan materi ini sangat penting ya karena pasti di antara kita akan banyak bertanya ya. Ini gimana BPJS bla 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 begitu ya dan yang lainnya apa syarat-syarat mendapatkan SKTM. Nah, itu ya biar kita tidak susah untuk menyampaikan ya. Ini terima kasih Bu Juanita ya sudah langsung hadir, Dokter Lukman langsung hadir, terima kasih. Uh, apa kita tunggu mungkin sekitar berapa menit ya? Tuh sudah 77. Nah, khawatirnya lupa gitu. Untuk Pak Rohadi, Bu Emma, Bu Selvi ya tolong beritahukan
di bidang dan sekretariat ya teman-teman, bahwa acara akan segera kita mulai ya. Karena saya yakin nih kemarin Bu Juanita kita pesertanya sampai ratusan ya acara sharing session ini ya. Materinya kemarin tentang stunting, tuh ya kan seneng ya teman-teman tahu bagaimana ternyata pemeriksaan lab case itu bisa mengetahui siapa anemia Fe defisiensi atau anemia akibat talasemia. Nah, kan minimal sudah tahu tentang itu ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak sekalian. Semangatnya adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Dinyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita mencari ilmu gitu ya. Dan yang kedua tentu kita tuh sudah sangat paham bahwa hanya 3 pahala yang dibawa ke akhirat. Yang pertama adalah doa anak yang soleh, ya jadilah anak yang soleh, karena saya juga masih jadi anak ibu saya ya, jadi saya berusaha menjadi anak yang soleh gitu ya. Lalu yang kedua tentu adalah eh, sedekah Bapak sekalian ya. Sudah kita walaupun 1.000 sehari ya laksanakan, walaupun 2.000 sehari laksanakan Bapak sekalian, apalagi sedekah di saat subuh. Nah, gitu ya Ibu sekalian. Dan yang ketiga tentu adalah ini yang paling penting, ilmu yang bermanfaat ya. Insya Allah jadi jariah yang akan kita dapatkan nanti sampai di akhirat nanti. Sekali lagi terima kasih ya kepada seluruh panitia, wargi Dinas Kesehatan Jawa Barat, dari kita untuk kita, insya Allah akan bermanfaat dunia dan akhirat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadis, terima kasih banyak atas sambutannya, eh, arahannya, juga membuka acara sharing session edisi 3 hari ini. Ibu, ternyata banyak teman-teman yang ini menghadiri tapi bersama-sama. Di ada laporan dari bidang Kesmas juga bareng-bareng mengikuti sharing session di. Saya udah curiga nih Bu Emma lagi makan bersama-sama dan pasti nontonnya bersama-sama ya Bu Emma. Ya Iya. lanjut. Iya, Ibu mohon izin jangan meninggalkan tempat dulu, Bu. Kita untuk foto bersama dulu sebelum acara dimulai. Mohon izin untuk semua Bu peserta. Neni saya ikut sampai selesai insya Allah ya. Iya, Cuman terima kasih sambil banyak. bekerja yang lain. Ya kita kan sepakatnya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman lagi bekerja nggak apa-apa gitu ya. Ditutup nggak apa-apa gitu. Yang penting minimal kedenger lah ya beberapa nanti penjelasan tentang setiap materinya. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Atur nuhun. Iya, terima kasih Ibu. Mohon izin kameranya untuk dibuka fitur kamera pada aplikasi Zoom-nya masing-masing, baik di handphone maupun di layar laptop. Kita uh, foto bersama dulu sebelum acara dimulai. Mangga Bapak dan Ibu. Ya, kita screenshot dulu untuk galeri 1, ya, 2, 3. 3, mohon dibuka kameranya, Bapak dan Ibu, mohon izin. Galeri 4, nah masih banyak yang ini ya, ditutup kameranya. Dan galeri 5. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, baik, selanjutnya kita menginjak pada acara inti dari sharing session bidang kesehatan ini. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, eh, tema kita adalah terkait pembiayaan dan jaminan kesehatan. Di tengah-tengah kita sudah hadir 2 narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Kabid SDK, Ibu Dr. Gigi Juanita Patricia Fatima MKM. Selamat gabung Ibu, terima kasih sudah berkenan. Assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Kemudian pemateri kedua ini untuk best practice pengelolaan JKN nanti secara efektif dan efisien akan disampaikan oleh Dr. Lukman, Pak Ya, Direktur RSUD Jampang Kulon. Selamat siang, selamat Dok. siang Bu Neni. Kedengaran nggak suara saya Bu? Ya, Pak. Dengar, Ya. Dok. Ya, Ya, baik, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita langsung saja mungkin ya pada paparan pertama dari sharing session kali ini, yaitu uh, pembiayaan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gigi Juanita Patricia Fatima MKM. Beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Dipersilahkan, Bu. Ya, baik. Eh,
Mohon Ya, izin izin dari Bu Kadis, tempat. izin Bu Kadis, Bu Neni Hatunun sudah menjadi moderator. Izin saya nanti dibantu oleh teman saya ya, dari slide awal aja. Ya. Baik. Ya, yang saya hormati Bu Kadis, Bu Neni dan Ibu Bapak semua, hari ini kita sharing session ya yang ketiga dari kita untuk kita. Ini memang pembiayaan dan jaminan kesehatan ini adalah sehari-hari kita berada di area itu ya, sehari-hari kita berada di area itu ya. Kita berharap kita tidak berobat ke rumah sakit, kita selalu dalam keadaan sehat. Tapi ada baiknya kita harus mengenal ya, harus mengenal apa pembiayaan dan jaminan kesehatan ini. Karena apa? Karena memang ini adalah penting kita miliki dan saya yakin Ibu Bapak semua pasti sudah memiliki ya. Nah, pada hari ini saya nanti bersama dengan sahabat saya, adik saya, Dr. Lukman. Nanti beliau akan memaparkan karena kami di sini juga ada UPTD, ada rumah sakit yang juga melaksanakan. Jadi kami melihat Rumah Sakit Jambang Kulon adalah salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan JKN ini. Baik, saya mulai ya. Terdengar suara saya? Saya juga. Jelas, Ya, Bu. Dengar jelas, Bu. jelas ya, siap. Slide. Nah, slide lagi. Nah, Ibu Bapak, saya akan punten untuk teman-teman yang masih belum di mute ya supaya kita bisa fokus sebentar saja. Saya mungkin sekitar 20 menit. Tidak kenal maka tidak sayang ya. Pertama adalah saya ingin menyampaikan dasar hukumnya ya. Kenapa harus JK ini? Jadi kalau melihat regulasi ini sudah lama sekali ya tentang SJSN ya tahun 2004 Undang-Undang 40 bahwa jaminan kesehatan itu sifatnya wajib ya Ibu Bapak, sifatnya wajib dan tujuannya agar menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Nanti kita lihat ya, walaupun sifatnya wajib, ternyata Jawa Barat itu masih mempunyai PR ya, untuk pembiayaan kesehatan. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, ternyata orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan ini di Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Nah, kita lihat juga PP-nya ya, PP-nya bahwa pemberi kerja. Nah, ya pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai sebagai peserta kepada BPJS dan juga memberikan data diri dan pekerja serta anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar ya. Jadi ada tanggung jawab sendiri juga untuk pemberi kerja. Nah, kita lihat Undang-Undang 45 ya di sini. Setiap orang berhak atas jaminan sosial ya, terus juga Perpresnya ya. Nah, ini Perpres tentang RPJMN 2025-2029 yang harus kita kawal. Di sini kami minta dukungan dari partisipasi dari semuanya. Ternyata memang kita mempunyai target yang besar, di mana kepesertaan kita harus 98,6% dan cakupannya sebesar 80%. Nah, kita belum mencapai itu. Kita baru 97,8 dan kepesertaannya baru 72%. Sehingga nanti akan kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada ya. Di Perpres juga disampaikan 2024 setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Ya, karena apa? Karena nanti pun untuk juga mendukung portabilitas juga ya, dapat berobat apabila misalnya ibu bapak kemana bisa berobat di tempat yang lain juga ya.
Lanjut. Nah, Ibu Bapak, kalau kita melihat ini adalah sebetulnya ini adalah rohnya dari UHC ya, Universal Health Coverage ya, di mana ada 4 dimensi. Ya, pertama adalah kita harus melihat berapa sebetulnya persentase penduduk yang dijamin. Makin banyak yang dijamin, ini akan masyarakat akan mempunyai apa namanya jaminan yang luar biasa ya. Di sini juga negara juga apa namanya karena gini, karena sekarang banyak permasalahan penduduk banyak yang memerlukan jaminan kesehatan ternyata dia belum didaftarkan ya. Yang kedua adalah penting juga berapa lengkap sih pelayanan kesehatan, berapa tadi disampaikan di iklan, berapa yang dijamin. Ya, nah terus yang ketiga adalah seberapa besar proporsi cost sharing oleh penduduk dan juga yang paling penting adalah mutu dari layanan kesehatan. Jadi 4 dimensi ini adalah merupakan rohnya dari UHC. Ya, lanjut. Sehingga ini memastikan setiap warga untuk memiliki akses ya. Nah, Ibu Bapak ini tadi saya sampaikan ini adalah masih PR kita ya, masih PR kita di mana kalau kita lihat kita mempunyai 27 kabupaten kota, ternyata yang UHC prioritas artinya dapat digunakan dalam 24 jam itu ternyata belum semua. Jadi di sini hanya berapa sekitar berapa 18 kabupaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya 10 11 12-an ya. Nah, yang lainnya itu masih ada UHC tapi dengan diskresi. Nah, yang kita masih belum UHC adalah sekitar satu kabupaten kota, satu kabupaten yaitu Kabupaten Garut yang 94,58% penduduknya ya yang memiliki JKN. Nah, ini juga merupakan PR kita ya. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, di sini kalau kita lihat ya kabupaten kota ya. Kabupaten kota yang tadi saya sampaikan UHC prioritas dan juga diskresi artinya jangka waktu. Jadi dia sewaktu-waktu tidak akan menjadi UHC kalau belum membayar. Nah, ini kita baru 15 kabupaten kota ya. Nah, sedangkan kabupaten yang tadi yang di bawah 95 adalah Kabupaten Garut. Sedangkan kepesertaan aktif kita, jadi yang bisa mengakses itu sebetulnya hanya 72,14%. Ya, nanti kita lihat sebetulnya dari segmen mana saja yang pesertanya banyak tidak aktif. Ya, lanjut. Nah, sebelum ke materi berikutnya, kami ingin refreshing kembali. Nanti teman-teman juga Ibu Bapak semua bingung apa sih kok di JKN ini kepesertaan ini banyak sekali istilah-istilah. Jadi jenis kepesertaan program JKN itu ada 2, yaitu PBI, penerima bantuan iuran, dan non-PBI. Nah, yang PBI sendiri dibagi 2. Yang pertama adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK. Nah, ini dibayarkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah PBPU Pemda. Jadi ini masyarakat yang memang miskin ataupun kurang mampu yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ya melalui pendaftaran SIK-NG dan ditetapkan oleh SK Bupati Wali Kota namanya PBPU Pemda. Nah, sekarang untuk non PBI yang bukan penerima bantuan iuran ya. Pertama adalah PBPU Mandiri. Nah, ini adalah peserta mandiri yang memang membayar iurannya itu adalah dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan. Yang kedua adalah bukan pekerja. Bukan pekerja siapa saja, yaitu investor ya, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan,
Di sini ada janda, duda, anak yatim ya dari veteran atau perintis kemerdekaan. Nah, ada juga yang dari perusahaan, pekerja penerima upah badan usaha, ya PPU, BU. Nah, ini setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah pada suatu badan atau usaha, ya. Sedangkan kita ini adalah namanya pekerja penerima upah PN, ya, pegawai negeri, yaitu PNS, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah, non pegawai negeri, ya. Jadi ini kita PPUPN, ya. Lanjut. Nah ternyata, ini PR kita, peserta aktif kita 72,14. Nah ini ternyata memang setiap segmen itu masih ada yang belum terbayarkan, ya. Nah, yang paling banyak adalah yang peserta mandiri, yaitu di sini yang aktifnya hanya 42,03%. Nah, ini yang PR kita terbesar, ya. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, setiap kegiatan kita mempunyai target. Nah, sasaran JKN, nah ini luar biasa sekali ya, bahwa kita Jawa Barat itu 2025 harus 98,6 ya di RPJMN, dan juga cakupan peserta sebesar 80%. Nah, kita sudah menghitung nih, apabila yang yang masih belum tercover atau tidak aktif, berapa nih sampai segini, ternyata luar biasa banyak sekali, sampai 1,3 triliun ya untuk tahun 2025 kalau kita ingin mencapai sesuai dengan indikator, ya. Lanjut. Nah, sekarang Ibu Bapak semua ini nanti apabila ada yang menanyakan atau bagaimana sih cara pendaftaran. Nah, kalau PBIJK memang sudah didata, jadi PBIJK itu didatanya oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Sosial ya, Kementerian Sosial sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nanti ada keputusan dari Menteri Sosial. Nah, kami dari provinsi ada kontribusi yang harus dibayarkan pada PBIJK ini. Nah, PBPU Pemda yang tadi tidak mampu ataupun miskin didaftarkannya oleh dinas sosial ya, yang atau dinas yang ditunjuk Pemda. Untuk PPU adalah didaftarkan oleh pemberi kerja, perusahaan atau kantor instansi tempat bekerja secara kolektif. Nah, banyak sekali ya pemberi kerja ini hanya mendaftarkan pekerjanya saja, sedangkan anggotanya banyak yang belum masuk ke dalam JKN juga. Nah, ini juga menjadi PR kita, bagaimana kita advokasi kepada Dinas Tenaga Kerja ya. Dan juga untuk PBPU atau Mandiri mendaftarkan secara perorangan untuk seluruh anggota keluarga sesuai kartu keluarga. Ya, lanjut. Nah, Ibu Bapak semua, ini yang banyak sekarang apalagi di PBPU Pemda ya, banyak yang dinonaktifkan ya. Nah, ini penyebabnya, pertama kalau PBIJK dihapuskan ya berdasarkan keputusan Menteri Sosial. Nah, PBPU Pemda ini banyak ataupun pekerja ini untuk mandiri banyak dinonaktifkan ya. Dan juga PBPU Pemda banyak dinonaktifkan oleh pemerintah daerah. Karena apa? Karena memang dari sisi keuangan belum mencukupi, akhirnya ada yang dinonaktifkan. Dan juga untuk PPU berhenti bekerja, dan juga ada juga yang terlambat membayar iuran ya. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, ini adalah bagaimana cara reaktivasi ya, ini mungkin perlu disosialisasikan kepada yang lainnya. Pertama untuk PBPU atau mandiri ya, bukan pekerja di sini adalah
Pertama adalah status aktif segera setelah melunasi tunggakan, iuran, dan iuran bulan berjalan program JKN melalui kanal pembayaran yang tersedia. Ya, jadi segera melunasi tunggakan. Kedua adalah melakukan pembayaran tunggakan iuran program JKN secara bertahap dengan mendaftar program rehab. Jadi ada program rehab di aplikasi mobile JKN, ya. Dan setelah melunasi tunggakan dan iuran bulanan berjalan dibayarkan, maka akan segera aktif, ya. Untuk PBIJK, nah untuk PBIJK yang oleh pusat setelah dihapuskan paling lama 6 bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, ya, dikeluarkan dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan kesehatan. Nah, jadi peserta dapat melaporkan ke dinas sosial, ya, dengan menunjukkan KTP elektronik atau keluarga. Dinas sosial memberikan keterangan, terus juga peserta membutuhkan layanan dapat memperoleh surat keterangan dari dinas sosial. Nah, peserta yang tidak memenuhi kriteria dapat dilakukan pengajuan kepada dinas sosial untuk diusulkan dalam DTKS dan ditetapkan sebagai PBIJK. Nah, kalau dia mampu membayar maka dialihkan sebagai PBPU. Nah, untuk PBPU Pemda, nah didata ulang karena PBPU Pemda memang dikeluarkan melalui SK, ya, jadi didaftarkan ulang ke BPJS sesuai dengan PKS. Nah, untuk PPU pemberi kerja peserta PPU yang menunggak maka lunasi tunggakan iurannya, ya, atau bisa beralih segmen, ya. Itu mungkin untuk cara reaktivasi, ya. Lanjut. Nah, ini mungkin Ibu Bapak sudah mengetahui, jadi sedikit aja layanan yang tidak dijamin. Memang pertama ada yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kedua adalah vaskes yang tidak bekerja sama, nah kecuali dalam keadaan darurat. Kedua adalah penyakit atau kecedera akibat kecelakaan kerja, karena nanti dijamin oleh BPJS Tenaga Kerja, ya. Nah, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan sesuai hak rawat. Jadi kalau misalnya kita kecelakaan dijamin oleh Jasara Harja, tapi apabila sudah melebihi plafon baru bisa dijamin oleh BPJS. Pelayanan ke luar negeri, terus estetik, ya, infertilitas, terus juga untuk gigi, ya, orto, ya, itu juga estetik juga, untuk obat, ketergantungan obat, dan juga nanti Ibu Bapak bisa membacanya, ya, di sini layanan yang tidak dijamin BPJS. Lanjut. Nah, Ibu Bapak tentu kita sebagai petugas, sebagai yang bidang yang menangani pembiayaan kesehatan, tentu banyak tantangan. Pertama adalah dari data kepesertaan. Jadi memang masih banyak sekali data ganda. Dan kami pun Dinas Kesehatan pun pernah mendapatkan temuan dari BPK, sehingga di sini tindak lanjutnya kami melakukan rekonsiliasi data kepesertaan, ya, antar lintas sektor, ya. Jadi kalau dalam JKN pemadanan data itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada Disduk Capil, Dinsos, Diskominfo, dan yang lainnya, ya. Selanjutnya perluasan kepesertaan dari segmen non PBI yang didaftarkan oleh Pemda, ya. Juga tingkat kepatuhan untuk membayarnya premi, terus juga, nah ini regulasi dari BPJS terkait privilege UHC. Nah ini banyak sekali yang tadi saya sampaikan, kabupaten kota ternyata UHC-nya itu adalah UHC yang tidak prioritas. Ya, ini juga menjadi masalah yang cut off, ya, yang cut off. Jadi harus nunggu sebulan. Kalau UHC-nya cut off, dia harus nunggu sebulan, ya. Terus juga masalah pembiayaan. Nah, ini juga anggaran kita besar sekali, Bu Bapak, sekitar 1,4 triliun. Ya, tentu keuangan provinsi maupun kabupaten kota juga
terbatas ya. Dari sisi layanan nanti mungkin Dr. Lukman ya akan menjelaskan, tapi juga kita masih mempunyai permasalahan dalam rujukan, dalam pemenuhan janji layanan, ketersediaan SDM dan juga persepsi masyarakat. Komitmen Pemda ya. Nah, ini yang tadi disampaikan baik pembiayaan maupun dari sarana prasarana dan juga tata kelola. Ya, lanjut. Nah, Ibu Bapak, tentu kita harus mempunyai optimalisasi ya. Pertama adalah alhamdulillah Jawa Barat koordinasi lintas sektor, lintas program kami berjalan dengan baik, dan juga kami selalu melakukan audiensi ke kabupaten kota. Nah, ini juga tinggal satu PR kami, tadinya kita banyak sekali, tinggal satu untuk Kabupaten Garut. Nah, sekarang juga bantuan keuangan kita sekarang tidak ada proporsi, dulu proporsi 40-60, sekarang berdasarkan kebijakan fiskal ya. Nah, terus juga bagaimana kita pemandanan data supaya data tidak double, dan juga sinergis ya, sinergi program ya antara pusat dan juga daerah. Itu ya bisa nanti dibaca lanjut. Nah, Ibu Bapak, ini perlu kami sampaikan, ada program jaminan sosial lainnya ya. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang ya, untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pertama adalah jasa raharja ya. Kedua adalah taspen. Ketiga adalah BPJS Ketenagakerjaan, keempat adalah tentu BPJS Kesehatan. Nah, kita lihat ya penggunaannya itu seperti apa, lanjut. Nah, ini ya setiap orang termasuk orang asing, nah ini udah tadi ya. Nah, BPJS Tenaga Kerja, nah ini lanjut aja. Lanjut. Nah, ini sinergis, belum. Ya, sinergitasnya ya, misal pelayanan dalam kecelakaan lalu lintas ya, kita jangan sampai terjadi, tapi kadang-kadang kita lupa kemana sebetulnya kita harus mengklaimnya ya. Nah, kalau ada kecelakaan lalu lintas ya, jasa raharja adalah sebagai penjamin pertama ya kepada korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau ada kecelakaan, pertama adalah ditanggulangi oleh jasa raharja. Nah, apabila melebihi platform, maka bisa diklaimkan kepada BPJS Tenaga Kerja. Ya, nah ini ya, dan ini juga penggunaannya untuk apabila tadi ya bukan sebagai pegawai negeri ya. Nah, untuk taspen jadi juga sama, penjamin lanjutan, tapi bagi peserta PNS peserta taspen ya, jadi sebagai penjamin lanjutan. Nah, untuk BPJS, nah apabila kecelakaannya tunggal, nah BPJS berperan sebagai penjamin pertama korban lalu lintas ya. Nah, apabila tadi kecelakaan sebagai penjamin lanjutan ya, jadi yang menjadi peserta BPJS ya apabila melebihi platform ya. Jadi Ibu Bapak, ini nanti jangan sampai bingung ya, kita ada sinergitas pelayanan dalam kecelakaan lalu lintas. Lanjut. Nah, bagaimana dengan penjaminan kecelakaan kerja? Nah, Ibu Bapak, kita sebagai pekerja, jadi kecelakaan kerja itu adalah perlindungan atas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan. Siapa aja sebetulnya yang mendapatkan jaminan kecelakaan kerja? Pertama adalah apabila kita dalam menjalankan tugas kewajiban. Kedua adalah dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban.
atau ada perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab sehingga ada akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas. Keempat adalah dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, dan juga mengalami penyakit akibat kerja. Ya, ini harus didiagnosa oleh dokter okupasi. Lanjut. Nah, ini alur pelaporan ya, nanti bisa dilihat aja, dibaca aja bagaimana kita membuat alur pelaporan ya, karena memang waktunya ya. Ya, baik, lanjut. Nah, ini ya, jadi ini sebetulnya ringkasannya nih Ibu Bapak semua. Ringkasan kalau kecelakaan lalu lintas ya. Nah, jaminan kesehatannya, jaminan kecelakaan kerja ya. Pertama ada jasa harja, kedua juga kejadiannya untuk yang peserta taspen oleh taspen ya. Begitu juga untuk BPJS kesehatan ya. Baik, ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2018 ya. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, ini sedikit saja untuk pengantar nanti Dr. Lukman bahwa kami mempunyai kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan yang memang di luar dari jaminan yang di cover oleh JKN ya. Lanjut. Nah, ini skemanya ya. Jadi untuk pembiayaan Pemda ini di 6 rumah sakit UPTD kita. Ya, selain itu juga apabila tidak terbiaya oleh manapun oleh filantropi kesehatan, kita biasanya Basnas, kita bisa Dompet Duafa atau organisasi lain. Lanjut. Nah, ini ya, bagaimana caranya? Nah, kalau yang mempunyai NIK didaftarkan ya, didaftarkan oleh Pemda. Nah, sambil menunggu masa tunggu aktivasi, diberikan pelayanan di 6 rumah sakit ya. Nah, setelah itu baru JKN aktif kembali ke JKN. Jadi ini mendongkrak untuk UHC yang tidak mempunyai NIK. Nah, dengan surat dari Dinas Sosial ya, diberikan pelayanan. Baik, lanjut. Nah, ini Ibu Bapak, kita mempunyai Pergub baru, Pergub 2 tahun 2025 untuk apa-apa saja yang ditanggung untuk JPKM ini. Jadi masyarakat dalam masa tunggu ya. Kedua adalah yang terdaftar JKN di luar peserta mandiri dengan status peserta tidak aktif ya, bisa dilayani di 6 rumah sakit, atau juga pengemis, gelandangan, dan orang terlantar ya. Terus juga masyarakat yang tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual, atau juga dalam masa KLB atau KIPI ya, ODGJ, dan juga di sini penyalahgunaan obat atau narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya ya. Ini bisa di 6 rumah sakit di Jawa Barat. Lanjut. Nah, ini ya, kita sudah tahu ya rumah sakit yang ada di Jawa Barat ya. Jiwa, Jampang Kulon, Nulas Asih, Lisan, Kesehatan Kerja, Pamempek, dan juga Sidawangi. Lanjut. Nah, sehingga di akhir adalah JKN itu adalah tujuannya memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dengan skema gotong royong ya, sehingga di sini semua wajib ya, tanpa komersil ya. Terdapat beberapa asuransi sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, tenaga kerja, jasa raja, maupun taspen. Seluruh masyarakat wajib menjadi peserta JKN dengan membayar iuran, dan juga iuran dikelola BPJS dan digunakan sepenuhnya untuk pelayanan. Jadi dikembalikan lagi untuk pelayanan ya. Nah, sehingga di sini harus dipastikan bahwa pertama adalah mendaftar sebagai JKN, kedua adalah memastikan status peserta aktif, dan juga mendaftarkan pada Dinas Sosial apabila tidak mampu.
Saya kira mungkin itu dari saya. Selanjutnya nanti kita, maaf, ada inovasi-inovasi yang dikembangkan ini luar biasa tim kerja pembiayaan jaminan kesehatan. Pertama adalah aplikasi Sijantan, ya, sistem informasi jaminan kesehatan. Kedua adalah tadi permasalahan kita dalam pemadanan data. Sekarang sedang dalam pengembangan aplikasi Sidola, ya. Ketiga adalah untuk layanan pengaduan program JKN, ya. Lanjut. Nah, aplikasi Sijantan ini adalah salah satunya adalah bagaimana memverifikasi dari klaim yang diajukan oleh 6 rumah sakit ini, dan ternyata sangat luar biasa sekali, ya, ini sangat membantu cepat dalam proses verifikasi, ya. Nah, lanjut, dan juga tentu efektif dan efisien dalam pembiayaan. Nah, yang inovasi Sidola ini kami sudah melakukan uji coba di beberapa kabupaten kota, ternyata sangat efektif sekali, betul sekali. Ternyata pemadanan data kita masih ada data-data yang masih double, ya. Lanjut. Nah, ini layanan pengaduan program JKN, ya, nanti ditulis aja ininya apa namanya, kemana kita harus HP-nya, ya. Nanti Bu Neni tolong disampaikan kemana apabila ada pengaduan layanan pengaduan program JKN. Itu, ya, ada lagi? Oke, baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nanti kita berdiskusi kembali. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kabit. Singkat, padat, padahal cukup banyak gitu ya penjelasannya sebetulnya ya Bu ya. Izin. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin, bagi yang ingin bertanya disimpan dulu atau bisa langsung tulis di kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kita simak paparan materi kedua terlebih dahulu, yaitu best practice pengolahan JKN dan JPKM yang efektif dan akuntabel yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur RSUOBK Jampang Kulon kepada Dr. Lukman Yanuar MPH. Dipersilahkan Dok, mohon izin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Vini. Yang terhormat Ibu Kabid SDK, Ibu Dr. Gigi Juanita. Selamat datang kembali, Bu. Alhamdulillah sudah kembali ke tanah air, Bu Juanita dengan kondisi sehat. Kemudian Ibu Moderator, Bu Neni. Kemudian Ibu dan Bapak semua. Di dalam kegiatan sharing session ketiga di kegiatan internal di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jadi alhamdulillah tadi Bu Kabid, Bu Dr. Gigi Juanita sudah menjelaskan banyak sekali terkait dengan bagaimana sih pembiayaan kesehatan. Jadi kalau dilihat mungkin saya izin merangkum sedikit Bu yang dari disampaikan oleh Bu Kabid bahwa memang pembiayaan itu ada tiga mungkin yang tadi. Yang pertama yang memang berbasis dari pemerintah ya, ada tadi JKN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Taspen dan sebagainya. Kemudian juga ada yang dari sumbernya dari provinsi ya Bu ya, ada JPKMM. Yang ketiga memang ada juga hubungannya dengan yang non keduanya, yaitu yang namanya filantropi. Jadi dari pihak-pihak yang memang membantu. Nah, dari kami, Bu Kabir, Bu Kadis, izin memang mungkin tidak dari sisi pelayanan JKN-nya atau JPKMM-nya, namun kami mungkin sedikit sharing dengan apa yang telah kami lakukan di Rumah Sakit Jampang Kulon. Dan saya yakin mungkin terutama di OBK lain nih, di Rumah Sakit Welas Asih yang mungkin lebih canggih ya dari kami. Kemudian di rumah sakit yang lain, Pak Mengpek, ada dari Jiwa, Rumah Sakit Paru, dari RSKK gitu ya, dari Sidawangi. Insya Allah saya yakin mungkin sudah juga melaksanakan. Namun kami di sini ingin sedikit sharing bagaimana kami bisa mengelola klaim JKN dan JPKMM ini yang efektif dan akuntabel. Nah, kenapa pengelolaan klaim JKN dan JPKMM ini penting?
Karena ibu dan bapak terbayang ya, apalagi teman-teman yang di rumah sakit, kita ini menerima pasien. Kemudian pasiennya kebanyakan adalah pasien BPJS, yang dalam hal ini adalah pasien JKN. Kemudian tadi ketika ada yang terkena cut off, kemudian tidak bisa dibiayai JKN, maka sebagian akan di apa ya dibiayai oleh dijaminkan kepada JPKMM. Nah, kita sebagai rumah sakit tentu saja harus mampu mengelola sumber keuangan dari klaim ini dengan efektif dan akuntabel. Nah, ini yang mungkin kita akan coba sharing, terutama nih mungkin akan apa ya terkait dengan teman-teman rumah sakit, khususnya teman-teman yang ada di Kesmik, bagaimana pengelolaan klaim JKN ini lebih efektif dan akuntabel. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini mungkin gambaran besar Ibu dan Bapak semua bahwa untuk kondisi saat ini ada tiga komponen besar yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Yang pertama tentu saja ada pasien. Nah, pasien ini tentu akan berobat, datang ke rumah sakit kita nih di 6 UOBK. Nah, tentu saja pasien yang datang ke rumah sakit ini harus mempunyai jaminan atau yang ada pihak yang menjamin. Nah, tadi Bu Kabit sudah menjelaskan sebetulnya bahwa selain ada yang namanya BPJS Kesehatan, nah ada juga BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tadi Bu Kabir menyampaikan ada jasa raharja, kemudian menyampaikan ada Taspen, kemudian ada lagi mungkin kalau ABRI ada ASABRI ya. Kemudian lembaga pembiayaan yang memang resmi. Nah, bedanya mungkin Bu Kadis, Bu Kabid, Bu Neni kalau di kami di Jampang Kulon, kalau teman-teman rumah sakit lain mungkin taunya ada yang namanya instalasi atau unit Kesmik katanya, unit apa JKN seperti itu. Nah, nyambung dengan disampaikan oleh Bu Kabid bahwa kalau di kami ini agak berbeda dengan rumah sakit yang lain. Nah, kami sudah apa ya merubah tim Kesmik kita menjadi instalasi penjaminan pembiayaan. Nah, jadi Bu Kabid, izin kalau di kami instalasi ini, jadi mengelola semua Bu, CKN kami kelola, BPJS Tenaga Kerja kami kelola, Taspen kami kelola, Jasa Raharja kami kelola, kemudian Asabri dan lain-lain juga kami kelola, sehingga di dalam instalasi ini yang tadi Ibu sampaikan, ketika ada hubungan misalnya, oh ini nggak bisa di-cover BPJS, berarti dia akan pindah ke BPJS Tenaga Kerja. Oh kalau ini misalnya memenuhi limit, maka dipindahkan ke Jasa Raharja, misalnya seperti itu. Nah, di kami salah satu bentuk perubahan awal adalah kami merubah instalasi Kesmik yang dulu hanya ngurusin BPJS saja, BPJS Kesehatan saja, kami rubah menjadi instalasi penjaminan pembiayaan. Sehingga semua yang instalasi ini punya kewajiban untuk tahu betul bagaimana proses pengklaiman, termasuk juga nanti bagaimana menginformasikan terkait dengan apa namanya kepesertaan. Dan ini tentu saja nanti bekerja sama dengan bagian admisi. Jadi itu mungkin sedikit gambaran di kami di Rumah Sakit Jombang Kulon bahwa kami punya instalasi penjaminan pembiayaan yang khusus mengelola pembiayaan kesehatan yang memang dijaminkan oleh lembaga-lembaga pembiayaan yang besar seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya lanjut. Nah, ini kami mungkin menjelaskan sedikit alur proses klaim JKN yang ada di kami. Nah, kenapa tadi sampaikan di judul di awal, kenapa alur proses klaim JKN ini cukup penting? Mungkin Ibu dan Bapak di rumah sakit sangat paham betul bagaimana BPJS ini menjadi apa ya urat nadi pembiayaan atau cash flow yang ada di rumah sakit. Dengan demikian, terbayang Ibu dan Bapak setiap pasien BPJS yang dilayani oleh Ibu dan Bapak di rumah sakit ini tentu saja harus bisa diklaim secara maksimal. Nah, di kami alhamdulillah kita nanti istilahnya mungkin izin Bu Kabid, Bu Kadis ke depan kita akan mengembangkan terus yang namanya Smart G-Claim. Jadi smart jaminan kesehatan yang terkait dengan klaimnya sehingga
kita bisa semakin terpadu, semakin efisien, sehingga segala jenis pembiayaan yang masuk ke kami, ke Rumah Sakit Jampang Kulon ini, bisa dilayani dengan maksimal, baik itu untuk pasiennya itu sendiri, maupun juga untuk kami rumah sakit, sehingga bisa mendapatkan klaim yang maksimal. Nah, kami sudah mulai, Bu, sejak 2024, ada yang namanya platform digital terintegrasi. Jadi kalau dulu kita ngajuin ke BPJS, Bu, masih manual gitu ya, berkas, kita datang ke BPJS gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu aplikasi yang all in one. Jadi di dalam satu aplikasi seperti itu. Kemudian kita sudah integrasi penuh, bridging, vClaim dan eClaim. Kemudian juga kita punya dashboard monitoring real time. Jadi sekarang Bu Kabid, Bu Kadis izin satu tanda kutip satu SEP aja yang belum terklaim, itu sekarang kita bisa runut. Kalau dulu itu mungkin kita tidak terlalu detil menghitung ini ada yang tidak terklaim atau tidak gitu. Nah, sekarang dengan adanya dashboard monitoring real time ini, kita betul-betul bisa memanfaatkan atau bisa tidak ada sumber daya yang terbuang. Jadi tidak boleh ada kasus pasien yang tidak terklaim. Kalau dulu ini masih banyak. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya tadi aplikasi all-in-one, integrasi penuh dan dashboard untuk monitoring real time ini, kita betul-betul bisa apa ya memanfaatkan klaim ini dengan baik. Nah, yang ketiga, kita pun juga menggunakan arsip digital terpusat. Jadi semua data yang terkait dengan klaim ini kita sudah buatkan satu apa data terpusat yang kita simpan di dalam cloud. Nah, alhamdulillah Bu Kabid, ini mungkin sekitar laporan juga dengan adanya kita platform digital ini, Bu. Kalau dihubungkan dengan efisiensi, kita bisa menghemat puluhan ribu kertas dalam 1 tahun. Jadi alhamdulillahnya klaim semakin cepat, kemudian kertas juga semakin hemat, kemudian jumlah tenaga yang diberdaya gunakan pun semakin lebih efektif. Jadi memang kenapa alur proses klaim JKN ini penting? Jadi dari sisi kejelasan informasinya atau dari sisi apa namanya transparansinya juga jelas. Kemudian juga nanti di akhir pada saat klaim ke BPJS-nya pun mungkin semakin cepat. Nah, ini mungkin sedikit ilustrasi bahwa ketika alur proses JKN atau klaim kita ini semakin baik proses bisnisnya, nah maka ini satu simulasi ketika pasien pulang, kita memastikan bahwa SEP yang menjadi kunci untuk menjadi klaim ini terbit sesuai tanggal pelayanan. Nah, kami nanti punya satu apa namanya roda bisnis dimulai dari controller yang akan mengontrol kelengkapan, kemudian validasi rincian berkas, ada verifikator medis, ada coder, kemudian verifikasi internal. Ya, ini merupakan satu roda berjalan yang dilaksanakan secara digital terintegrasi yang memungkinkan kita bisa mengajukan ajuan ini dikirim sebelum tanggal 10 setiap bulan. Kalau dulu kami kadang tanggal 20 banyak yang tertinggal, kemudian dan sebagainya. Kalau sekarang alhamdulillah dengan platform digital terintegrasi ini kita bisa mengirimkan secara digital sebelum tanggal 10. Nah, ini mungkin untuk JKN yang sangat-sangat kami menikmati perubahannya adalah yang pertama efisiensi kertas, Bu, kemudian efisiensi SDM, kemudian yang ketiga ketepatan waktu kita dalam mengajukan klaim ke BPJS. Nah, ini mungkin salah satu apa ya contoh dari kami, contoh baik dari kami terkait dengan pelaksanaan JKN. Nah, untuk yang slide berikutnya ini terkait dengan JPKMM. Nah, ini JPKMM juga, Bu, kami alhamdulillah dengan adanya si jantan, kemudian dengan sistem verifikasi yang lebih baik, ini juga kami kalau dulu mohon maaf mungkin pengajuan CPKM-nya
apa ya tidak terlalu rapih gitu Bu. Nah kalau sekarang kami rapihkan kembali sama Bu prinsipnya ada platformnya digital terintegrasi jadi ada aplikasi all in one kita sudah bridging penuh dengan si jantan kemudian juga kita punya dashboard monitoring real time jadi seperti tidak seperti tahun lalu Bu ada yang tidak keklaim atau sebagainya. Kalau sekarang ini betul-betul bisa kita mengajukan ke dinas ini dengan penuh maksimal. Nah, bedanya Bu, kalau di JKN ini kita menggunakan SEP. Nah, kalau di JPKM ini, nah ini yang bisa kita ajukan adalah pasien yang sudah mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Nah, Alhamdulillah dengan Dinsos ini kami sudah punya akses digital sehingga kami sudah bisa memastikan bahwa pasien yang nanti akan diklaim JPKM ini memang sudah memenuhi syarat dan bisa maju ke tahap berikutnya karena sudah memiliki surat rekomendasi. Sama Ibu, kami juga di JPKM karena proses bisnisnya sebetulnya hampir sama, jadi kami punya controller, kami punya tim validasi, kami punya tim verifikator medis, kami punya coder, nanti disesuaikan antara tarif rumah sakit dengan Perda dan sebagainya, sehingga kami juga insya Allah Bu ke depan baik itu JKN maupun JPKMM ini bisa melaksanakan pengiriman secara digital sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi pada intinya Bu, kesimpulannya dari kami Alhamdulillah, kenapa kami bisa berubah? Yang pertama adalah kami kembalikan lagi kepada bisnis proses. Jadi setiap unit, setiap instalasi ini punya apa namanya tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua kita memahami betul proses bisnisnya. Kemudian yang ketiga kita mencoba untuk mendigitalisasi dan juga mengintegrasikan keseluruhan prosesnya. Sehingga dengan demikian kita bisa sangat menghemat waktu, kita sangat bisa menghemat kertas, kemudian juga kita bisa sangat apa ya, mengawasi penuh bagaimana proses pengajuan klaim ini bisa berjalan dengan baik dan tentu saja ini akan memberikan apa ya pendapatan yang maksimal bagi kita sebagai rumah sakit. Jadi kembali lagi Bu, kata kuncinya yang pertama adalah memahami bisnis proses, kemudian yang kedua kita melaksanakan perubahan digital terintegrasi, kemudian yang ketiga mungkin satu yang hal penting juga adalah terus berprogres atau melaksanakan perubahan. Kami juga tadi keidean Bu yang Ibu sampaikan ketika Dinas Kesehatan punya website pengaduan. Nah, kami juga barusan diskusi ini dengan tim penjaminan. Kemungkinan juga Bu, mungkin kita juga perlu mengembangkan telemedicine atau untuk kanal pengaduan, sehingga nanti yang disampaikan oleh Ibu sebelum pasien datang ke IGD sebetulnya bisa konsultasi dulu supaya mereka paham, oh kalau yang penyakit seperti ini mungkin tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup misalnya diobati dulu sendiri, kemudian besok paginya kita ke puskesmas seperti itu. Nah ini juga kami lagi mencoba seperti itu Bu, sehingga pada prinsipnya kami dari pihak rumah sakit ini membantu lebih memudahkan dalam proses pengklaiman, kemudian juga proses pelayanan terkait dengan BPJS Kesehatan. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan dari kami dari Rumah Sakit Jampang Kulon. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi kepada teman-teman di rumah sakit yang lain untuk bisa tadi melaksanakan pengajuan klaim secara efektif dan efisien. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dua materi sudah disampaikan dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan tanggapan ataupun bertanya, kami persilahkan. Untuk tiga penanya dulu mungkin ya, ini waktunya kebetulan sudah mendekati pukul 14. Saya persilahkan. Mangga, silahkan. Ada yang mau bertanya? Karena luar biasa sekali ya tadi paparan dari Bu Kabid dan Dr. Lukman terkait pembiayaan kesehatan ini. Ini di chat. Ada pertanyaan, apakah ada batasan waktu untuk kepesertaan PBIJK? Mangga, mungkin ini ditanyakan ke Ibu Kabid. Silakan Bu, mohon izin.
Langsung aja, Langsung ya, saja. langsung aja ya. Ini jawabannya juga singkat juga, tidak ada. Jadi nggak ada batasan waktu untuk kepesertaan PBI JK, kecuali misalnya ada apa nama penonaktifan memang karena sudah dinyatakan meninggal ataupun yang lainnya. Itu aja mungkin. Iya. Iya, baik. Itu jawaban dari Ibu Kabit ya untuk peserta PBIJK. Jadi memang tidak ada batas waktu ya Bu ya, kecuali nanti karena sekarang kita sudah pakai data sen ya, data sosial terpadu ya, sosial ekonomi nasional yang data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi itu biasanya nanti akan di-bridgingkan, dilingkan ya dengan data pajak, dengan data PLN, BPS dan lain-lain. Jadi kalau misalnya desilnya nanti itu Bapak dan Ibu ada desil 1 sampai 10 yang masuk PBJK itu di desil 1 sampai 5. Kalau sudah masuk misalnya kategorinya ke desil 6 dan seterusnya itu bisa jadi mungkin ada penonaktifan, tapi penonaktifannya adalah di Dinas Sosial, Kementerian Sosial, mohon izin. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada penanya berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini nih pertanyaannya cukup. Ini. Kayaknya ini ke Dokter Lukman, Dok. Mohon izin. Ini di chat, room chat ada pertanyaan dari Bu Ice ya kayaknya. Oh, dari Bu Ice untuk Bu Kabid dan Dokter Lukman. Untuk Bu Kabid, mohon arahan terkait hal-hal yang perlu disiapkan rumah sakit terkait adanya rencana sistem pembayaran BPJS dari INA CBJS menjadi INA DIATI. Apakah Dinas Kesehatan dapat menjadi fasilitator antara rumah sakit dengan BPJS terkait dengan upaya perbaikan tarif INA CBJS, terutama untuk paket-paket diagnosa penyakit yang rata-rata biaya real jauh lebih kecil dibanding dengan tarif INA CBJS. Ini pertanyaan kepada Bu Kabid SDK. Ya, Iya, mau di baik. Ini ada sebelumnya ada pertanyaan juga ya Bu Neni ya, atau itu dulu ya, yang barusan dulu ya, yang apa namanya? yang terkait tarif Bu. Kalau yang tadi sudah dijawab sama Ibu Bu, yang soal Yang denda belum ya? Mungkin ya untuk tarif, apakah Dinas Kesehatan Provinsi dapat memberikan masukan? Ya pasti dapat ya, karena itu kan Kesmik ya yang ini kan kita dapat sesuai masukan apa-apa aja yang di apa namanya yang tidak sesuai di lapangan. Mangga silakan aja nanti kita akan sampaikan ke Kesmik, karena pembiayaan itu bukan BPJS ya, tapi besarnya tarif itu Kesmik dari Kemenkes yang mengeluarkan tarif inasi bijis itu. Tadi ada Bu Neni yang menanyakan tentang denda. Ada ya tadi kalau nggak salah. denda Nah, oh iya, bertanya apa benar ada denda untuk JKN? Nah itu, maka silakan Bu. ya betul. Jadi memang ada Perpres ya nomor 64 tahun 2020 itu memang menyebutkan ada denda 5% ya dari biaya diagnosa awal rawat inap dikali jumlah bulan tundakan. Nah ini ya yang pasti memberatkan ya untuk apa namanya yang akhirnya rumah sakit menjadi bingung ya seperti itu. Nah, biaya diagnosa awal itu adalah sama dengan total biaya yang ditagihkan BPJS ke fasilitas. Nah, di sini juga ada sumber dari pemahaman denda ya bagi denda layanan bagi peserta JKN. Jadi ini sumbernya dari BPJS ya. Apa yang dimaksud dengan denda layanan BPJS Kesehatan? Jadi peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024, denda pelayanan adalah sanksi bagi peserta JKN TOKIS ya yang terlambat membayar tagihan dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali. Nah, denda ini wajib dibayarkan saat melakukan 1 kali rawat inap tingkat lanjutan. Nah, kenapa ada denda layanan?
Nah, tujuannya adalah memastikan peserta membayar iuran tepat waktu, dengan demikian BPJS, katanya ini BPJS Kesehatan dapat terus memberikan layanan. Nah, sekarang tadi disampaikan berapa besar dendanya. Besaran denda sebesar 5% dari perkiraan biaya paket inasibijis ini ya, berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tunggak dengan ketentuan. Nah, ini panjang nih ya. Jumlah bulan tertunggak paling lambat 12 bulan. Bayaran denda paling tinggi 20 juta. Nah, bagi peserta pekerja penerima upah, pembayaran denda ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, ini disampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Jadi Ibu Bapak, di sini kami menyampaikan ya untuk mensosialisasikan kembali, karena kadang-kadang masyarakat itu biasanya emang nggak pernah sakit ya, nggak pernah berobat, jadi apa namanya, malas untuk berbayar. Nah, ini perlu disosialisasikan, jangan sampai kepesertaan kita tidak aktif. Itu aja mungkin Bu Neni. Kameranya mati. Ya, baik. Terima kasih Bu Kabit, sudah cukup jelas sepertinya ya. Ini jawaban dari Bu Kabit. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Lukman. Mohon izin dok. Ya. Ini Ya. apakah pembayaran BPJS merupakan penghasilan utama di Rumah Sakit Jampang Kulon? Nah, ini mohon mendapat gambaran di Rumah Sakit Jampang Kulon untuk diagnosa penyakit terbesar dan bagaimana hasil analisis biaya penyakitnya. Apakah biaya real yang dikeluarkan oleh rumah sakit relatif lebih kecil dari tarif inasibijis? Dan bagaimana kebijakan rumah sakit apabila secara umum biaya real lebih besar dibanding dengan biaya yang diperoleh dari BPJS? Siap. Turun, Bu Neni, ini pertanyaan dari Bu Ice ya. Yang pertama adalah mungkin hampir semua rumah sakit, baik itu swasta maupun negeri, ini mungkin BPJS lumayan cukup besar ya komposisinya. Untuk RSUD apalagi, nah mungkin untuk yang kami di Rumah Sakit Jampang Kulon, ini BPJS itu sekitar 86% dari keseluruhan pasien. Persennya, kalau tidak salah 10%-nya itu JPKM, nah sisanya mungkin dengan pembiayaan yang lain. Jadi memang BPJS ini masih menjadi yang cukup besar, sekitar 80-an sampai 90-an persen. Kemudian untuk diagnosis mungkin setiap bulan berbeda ya, tapi kalau kami lihat untuk diagnosis ini kebanyakan penyakit infeksi, terutama paru, kemudian ada juga jantung dan stroke dan sebagainya. Itu mungkin beberapa diagnosis yang cukup banyak di Jampang. Kalau dilihat dari nilainya, nah ini macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, memang tadi kalau untuk dilihat secara keseluruhan, mungkin tadi ada yang negatif, ada yang positif. Nah, untuk yang negatif sebetulnya mungkin saat ini masih dalam kondisi subsidi silang. Nah, kita belum memang menganalisis secara maksimal karena memang untuk BPJS ini mohon maaf tidak bisa semuanya menguntungkan gitu. Pasti ada yang tanda kutip negatif atau tidak sesuai dengan real. Namun demikian apabila dihitung secara keseluruhan ya diharapkan memang masih ke arah yang lebih positif seperti itu. Mungkin itu Bu Neni sementara. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Memang ada subsidi silang ya dok ya. Ada yang tarifnya lebih besar, ada yang lebih kecil. Tapi memang kita bisa subsidi silang gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, mohon izin mungkin ya. Semoga puas ya Bu Ice dengan jawaban dari Dr. Lukman ya. Ibu ada pertanyaan lagi nih, masih ada pertanyaan. Saya batasi ya sampai 2 penanya ini melalui ruang chat. Maaf Bu, bertanya kenapa ya di lapangan yang memakai BPJS belum sembuh atau kondisi masih lemah sering disuruh pulang. Kadang hanya 3 hari misalnya. Ini real dan malah kejadian pada tenaga yang ada di kesehatan. Apakah memang
mengenai batas waktunya dibatasi gitu, waktunya dirawat dibatasi dari BPJS. Mangga Bu, mohon izin langsung mungkin. Eh, Ibu siapa ini? Ibu ya, Bu Lilis, Bu ya. Bu Lilis. Sebetulnya ya kan, nah kita juga harus mengetahui ya bahwa sebetulnya kan pembiayaan kita itu adalah INDA CBGs ya, ini sudah include semua, dan juga pasien pulang itu kan jadi udah include semua, itu sudah kan Orkesmik sudah menghitung berapa misalnya diagnosa ini, berapa lama, berapa ininya. Nah, apa namanya? Jadi lupa saya mau bicara. Nah, sebetulnya kan pasien pulang ini adalah yang memberikan izin itu adalah dokter penanggung jawab ya, bukan BPJS menyuruh pulang ya. Jadi di sini ya kami harapkan memang sesuai dengan ketentuan ya di situ. Atau mungkin ada pengalaman Dokter Lukman? Saya pikir juga semua rumah sakit pasti untuk pasien disesuaikan dengan memang kondisi dia layak untuk pulang atau tidak. Mangga, misalnya Dokter Lukman mungkin bisa menambahkan? Oke. Izin, mungkin betul kalau untuk terkait dengan pemenangan itu ada di dari DPJP mungkin ya yang cuma memang di BPJS mungkin yang terbaru Bu Kabit kan memang untuk rawat inap itu tidak boleh kurang dari 3 hari saat ini gitu. Jadi kalau untuk pasien BPJS rasanya kalau dipulangkan sebelum 3 hari mungkin tidak mungkin ya karena tidak akan bisa diklaim sebetulnya kalau di bawah dari. Tapi kalaupun nanti di atas 3 hari dan mungkin misalnya dari 5 hari atau 4 hari, ketika dipulangkan pun sebetulnya kami tidak ada indikasi apa namanya indikasi awal untuk memulangkan seperti itu. Jadi mungkin ini mah kembali lagi, saya yakin mungkin dokter DPJP-nya bisa menjelaskan alasan kepulangannya dan kami juga yakin pasti spesialis atau DPJP yang merawat juga memulangkan pasti atas indikasi medis seperti itu. Ya, Iya, cukup jelas ya sepertinya ya, Bu. ya. Bu Lilis ya, Bu Lilis. Jadi memang biasanya memang seharusnya dengan adanya JKN ini kan sebetulnya mutu layanan tetap dipertahankan ya. Dan harapannya kan memang memudahkan akses masyarakat mendapat layanan, tetapi mutu layanan tetap dipertahankan. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau pulang ya sesuai arahan dari DPJP-nya ya Dok ya. Hmm. Seperti itu ya. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya untuk pengklaiman BPJS ketika pasien sudah diperbolehkan pulang, apakah persyaratan untuk pengklaiman BPJS harus sudah lengkap seperti resume, laporan operasi dan sebagainya, baru pasien diperbolehkan pulang atau bagaimana? Nah ini pengalamannya kayaknya Dokter Lukman deh. Ya, Enggak Dok? izin Bu Neni Bu Kabit. Jadi memang sebetulnya kalau untuk pasien pulang sih nggak masalah ya, karena ini kan hubungannya dengan di kami di pemberkasan, jadi laporan operasi dan sebagainya. Kalau dengan BPJS sebetulnya asal administrasi BPJS-nya jelas, contoh misalnya NIK-nya sama, sudah terdaftar, tidak ada tunggakan dan sebagainya, itu sebetulnya pasien bisa sudah boleh dipulangkan seperti itu. Nah, tinggal nanti terkait dengan resume dan sebagainya itu kan yang tadi saya sampaikan ada di produk berjalan dari ada proses validasi dan sebagainya sehingga memang ini lebih kepada nanti hubungannya dengan pengklaiman. Tapi kalau untuk pasien sih sebetulnya kalau di kami selama administratif selesai itu bisa dipulangkan. Jadi tidak masalah seperti itu. Jadi ini kalau kalau seperti ini Bu nanti khawatir banyak yang ditahan Bu nggak boleh pulang gara-gara laporannya belum lengkap. Tetapi kalau kami sih prinsipnya yang penting administratif dari BPJS-nya aman. Nah untuk kelengkapan yang lain kita masih punya waktu 3 kali 24 jam sebetulnya. Kalaupun nanti ada kekurangan ini bisa kita pun menghubungi pasien seperti itu. Jadi kami nggak mau menahan pasien gara-gara hal-hal yang mungkin tidak terlalu signifikan gitu. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Dokter Lukman. Ada tambahan Bu dari Bu Kabit, mohon izin. Cukup Bu Neni, memang seperti itu. Iya, terakhir nih ya, mohon izin. Eh,
Di dalam utilisasi review terkait average length of stay ada penilaian efisiensi penggunaan tempat tidur. Pertanyaannya, menurut standar nasional berapa hari standar length of stay itu? Kayaknya ke Dokter Lukman ini. Mohon izin. Ini saya juga jadi takut salah jawab. Length of stay itu berapa ya standarnya? Ini kan ada di INM ya kalau nggak salah Bu. Ini Iya, cuma memang mungkin ini dihubungannya dengan yang tadi ditanyakan kenapa sih BPJS harus minimal 3 hari. Nah ini juga yang mungkin hubungannya ke situ ya. Ini saya nanya ke siapa nih? Tunggu, saya juga takutnya salah. Ini minimal nih sih, salah. iya. Sepengetahuan saya sih minimal di Dan 3 hari sih dok. ya, dan Length of itu pun stay itu. mungkin nanti tergantung diagnosisnya juga ya. Maksudnya apa? Karena di situ ada pemberian antibiotik dan sebagainya gitu. Itu mungkin nyambungnya ke situ ya. Siap dok, baik dok. Terima kasih. Ini semoga Pak Budiman dari Jampangkulan, ini Jampangkulan juga nih yang bertanya. Ini ya. Iya, kalau kita lihat efisiensi dari kalau dulu mas saya belajarnya grafik Barber Johnson ya dok ya. Itu Mhm. rata-rata itu idealnya 3 hari ya. Average length of stay itu 3 sampai 9 kalau nggak salah. 3 sampai 7 atau 9 gitu. Itu untuk yang Kalau eh, ya, bukan long term terapi ya Bu ya. Kalau long term kalau terapi saya lihat ya. loh ini kalau ada penelitian menyampaikan bahwa length of stay itu sebetulnya sekitar 4 sampai 5 hari sebetulnya itu. Tapi ini tergantung nanti dari di rumah sakit ya bisa melihat berapa rata-rata sebetulnya untuk length of stay. Iya Bu, iya Bu, betul siap Bu. Karena memang tergantung penyakitnya ya Bu ya. Ada yang long term terapi, ada yang akut gitu ya. Itu sesuai itu mungkin ya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin dari para narasumber. Ini sepertinya pertanyaan sudah habis. Barangkali ada ini closing statement dari Dokter Lukman dulu. Mohon izin dok. Aduh apa ya? Pada prinsipnya mungkin untuk teman-teman rumah sakit sama, kami pun sebetulnya masih belajar, masih apa namanya? Apa ya menyesuaikan Bu Kabit mungkin ini BPJS ini saat ini mungkin banyak sekali perubahan, banyak sekali kasus pending yang pada prinsipnya kalau dari kami selama kami bisa mengendalikan mutu, mengendalikan biaya, tidak ada fraud, kemudian selalu mengikuti apa ya clinical pathway atau PNPK-nya ya Bu ya. Insya Allah kalau kami sih harusnya aman itu yang pertama, yang kedua tadi kecepatan dalam proses pengklaiman ini tetap selalu terjaga apa namanya performanya sehingga pada prinsipnya tadi BPJS ini kan masih menjadi apa tulang punggung ya Bu untuk pembiayaan di rumah sakit sehingga diharapkan memang ke depan apabila proses pengajuan kami semakin baik, pelayanan ke masyarakat juga baik, maka insya Allah akan lebih maksimal. Mungkin itu Bu dari kami. Terima kasih Dokter Lukman atas closing statement-nya. Kepada Ibu Kabit, kami persilahkan Bu. Ya, Mungkin. baik. Ada beberapa. Pertama adalah dari kepesertaan ya kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk yuk kita bersama-sama mensosialisasikan untuk peserta yang memang belum masuk JKN atau nunggak ya boleh berkonsultasi juga kepada kami sehingga nanti kami juga dapat memberikan saran-sarannya. Yang kedua adalah dari sisi layanan kesehatan ya. Kami berharap bahwa kualitas layanan kesehatan untuk peserta, baik peserta umum dan BPJS, memang kita sama-sama bagaimana meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Untuk pembiayaan sendiri, kami berharap bahwa ada komitmen dari semua pihak untuk bisa kita pembiayaan jaminan kesehatan sehingga target kita tahun 2025 ini adalah jumlah peserta 98% dan juga kepesertaan aktif 80%. Itu aja Bu Neni. Sekali lagi dan juga saya mengucapkan terima kasih ini kepada Ibu Bapak semua yang responnya sangat baik sekali dan juga kami mengucapkan terima kasih nih kepada Dr. Lukman dengan praktek baiknya ya. Mudah-mudahan juga semua saya yakin semua juga sama ya dalam
pembiayaan klaim efektif, efisien, dan juga tentu terima kasih kepada Bu Neni selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ini untuk narasumber kita yang hebat-hebat, yang keren-keren ya. Eh, Harapannya semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan kita ya Ya, terkait pembiayaan dan jaminan kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber dan juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sharing session edisi ketiga ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan dalam hal transformasi kesehatan, khususnya terkait pembiayaan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Jawa Barat. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan pantun, mohon izin. Siap. Pergi memancing bersama Tatan. Cakep. Pulangnya ambil kayu bakar di hutan. Melalui sharing session bidang kesehatan, sinergi pengetahuan untuk transformasi kesehatan. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa Waalaikumsalam. di sharing session berikutnya. Ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Bu Nuhun. Kadi, Bu Neni, Bu Kadi. Atur nuhun Bu kami, Dr. Lukman, Bu Neni. Sama-sama. Mohon izin ditutup ya. Izin live ya. Terima kasih semuanya.